Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai analisis kaitan objek budaya Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar dengan materi pembelajaran matematika di sekolah dasar yang di dengan dosen pengampu yaitu Ibu Intan Kartikasari, SPDI, MPD yang beranggotakan 3 orang, yaitu Betari Maharani, saya sendiri Laila Fisharina, dan juga rekan saya Sally Periska Putri. Baik, mungkin langsung saja ke dalam materi yang akan kita bahas, yaitu Masjid Jami Air Tiris. Di sini terdapat gambar dari Masjid Jami Air Tiris di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat mengenai Masjid Jami Kampar tersebut. Nah, Masjid Jami Kampar ini dibangun pada tahun 1901 Masehi di Desa Tanjung Barula, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tepat di tepian Sungai Kampar. Prakarsa pembangunannya berasal dari seorang ulama, Engku Muda Songkal atau Engku Muda Songkal. Masjid ini menjadi pusat pengembangan agama Islam dan kegiatan sosial di daerah Kampar, sekaligus sebagai simbol persatuan masyarakat Melayu. Nah, selanjutnya itu ada filosofi dan konsep arsitektur dari Masjid Jami tersebut. Nah, dalam Masjid Jami Kampar tersebut itu terdapat arsitektur masjid tradisional Melayu dengan menggunakan struktur panggung kayu dan rangkaian atap bertingkat yang menggambarkan harmoni antara kekuatan adat Melayu dan nilai-nilai Islam. Nah, pada bentuk bangunan panggung itu mempresentasikan kearifan lokal. Yang pertama itu dapat perlindungan dari air banjir atau adaptasi terhadap alam dan sungai, yang mana biasanya pada Kabupaten Kampar itu didominasi oleh perairan sehingga terkonseplah masjid tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu menjaga kebersihan ruang ibadah. Selanjutnya yang ketiga yaitu simbol keanggunan dan kesopanan Melayu yang menghargai ruang dan hierarki. Dan yang keempat yaitu kolaborasi ninik mama dan ulama menunjukkan filosofi bahwa adat dan agama saling melengkapi. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu konsep geometri dan matematika dalam arsitekturnya akan dijelaskan oleh Sally Periska Putri, kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep geometri dan matematika dalam arsitekturnya. Yang pertama itu ada bangun datar. Dalam matematika SD, persegi dan persegi panjang. Nah, tampak bentuk dasar ruang utama seperti sajadah, lantai, dan bidang dinding kayu yang tersusun rapi. Yang kedua itu segitiga. Terdapat muncul pada bentuk langit-langit atap bertingkat atau peralihan sisi kuda-kuda rangkap atap. Yang ketiga itu lingkaran atau oval. Dapat dilihat pada hiasan atau detail ukiran pada tiang, ventilasi, dan bentuk ornamen kayu. Selanjutnya itu bangun ruang atau volume dan permukaan. Yang pertama itu balok, bentuk umum tiang, dinding, dan elemen struktur kayu yang berbentuk kotak memanjang. Terus yang kedua itu ada prisma segitiga, bentuk atap bertingkat yang menyerupai prisma segitiga atau dua sisi miring dan alas. Terus itu ada tabung, terdapat di bentuk ringan pada tiang atau kolom kecil tertentu, pun detail hubungan atap tertentu. Boleh di next. Selanjutnya itu yang C, simetri, transformasi, dan pola. Simetri, banyak elemen arsitektur dan ukiran pada dinding, tiang, dan atap memiliki pola simetri lipat atau cermin. Misalnya pada ukiran kayu yang berulang, kiri dan kanan. Selanjutnya itu ada pola berulang. Pola ukiran Melayu berbentuk garis, bintang, atau bunga yang bersifat periodik dan berulang, sesuai dengan konsep pola bilangan dan urutan di sekolah dasar. Selanjutnya itu ada transformasi, geometri, atau refleksi dan translasi. Eh, itu pola ukiran yang dipantulkan atau refleksi di kiri dan kanan, pola yang digeser sepanjang tiang atau dinding yang itu disebut translasi.
Selanjutnya itu ada pengukuran dan satuan. Pembangunan masjid ini dilakukan secara tradisional dengan prediksi ukuran panjang, lebar, dan tinggi menggunakan alat dan ukuran khas. Misalnya jengkal, depa, atau petak kayu yang dapat dikaitkan dengan materi pengukuran panjang, luas, dan unsur pengukuran non-baku di SD. Selanjutnya itu ada aktivitas pengukuran dan perancangan tata letak bangunan. Juga mencerminkan penerapan matematika praktis atau menghitung jumlah tiang, jarak, jumlah sisi, dan sebagainya. Baik, itu saja penjelasan mengenai konsep geometri dan matematika dalam arsitekturnya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu kaitan dengan materi matematika sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh Betari Maharani. Padanya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan hari ini. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan satu penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, Alivia, lalu juga ada dua dosen kita yaitu Ibu Jessi dan Pak Mahmud, yaitu judulnya Kajian Etnomatematika, Eksplorasi Bangunan Masjid Jami Air Tiris dalam Pembelajaran Geometri dan Pengukuran. Nah, dalam penelitian ini banyak ditemukan kaitan dari objek budaya Masjid Jami dengan materi matematika sekolah dasar. Di antaranya bisa dilihat di slide PPT-nya, yaitu ada konsep etnomatematika pada atap Masjid Jami Air Tiris ini. Yang dimana nilai atau konsep geometrinya terdapat titik, garis, sudut, segitiga, persegi panjang, dan 5 segi 4. Nah, contoh pembelajaran matematikanya yaitu melalui pengamatan bentuk atap Masjid Jami Air Tiris ini berbentuk menyerupai bangun ruang 5 segi 4, di mana siswa dapat mengidentifikasi bangun, menghitung luas permukaan, dan menghitung volume bangun ruang 5. Next. Selanjutnya, ini adalah gambar dari tiang penyangga Masjid Jami Air Tiris, di mana nilai atau konsep geometri dan pengukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu titik, garis, balok, persegi panjang, persegi, pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Di mana melalui pengamatan bentuk tiang Masjid Jami Air Tiris ini, bentuknya menyerupai bangun ruang balok. Jadi siswa dapat mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri bangun ruang balok dan menentukan luas permukaan balok dan volume balok. Lalu juga melalui pengamatan dan pengukuran pada tiang Masjid Jami Air Tiris ini, terdapat materi pengukuran luas dan volume dari bangun ruang balok. Next. Selanjutnya, gambar ini adalah gambar dari menara masjidnya, di mana nilai atau konsep geometri dan pengukurannya ada titik, garis, sudut, segi 8 beraturan, persegi panjang, dan pengukuran panjang dan lebar. Nah, melalui pengamatan pada menara Masjid Jami Air Tiris ini, bentuknya menyerupai bangun ruang prisma segi 8, sehingga siswa dapat membandingkan dan mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Selanjutnya, ukiran yang ada pada dinding masjid. Tunggu, Bu. Apa, Bu? Tunggu, aku mau lihat recordnya bentar ya, Bu. Takut keputus. Nyata nggak? Oke, masih. Masih. Oke, lanjut di sini. Di slide selanjutnya ini ada gambar dinding dari Masjid Jaminya, yaitu bisa kita lihat
dari gambarnya bahwa terdapat nilai atau konsep geometri yaitu titik, garis, sudut, persegi panjang, setengah lingkaran, persegi, lingkaran, dan pengukuran panjang. Nah, melalui pengamatan bentuk dinding Masjid Jami' Air Tiris ini, bentuknya merupakan menyerupai bangun datar persegi panjang, sehingga siswa dapat menjelaskan dan menentukan keliling dan persegi panjang. Dan juga terdapat materi pengukuran panjang dan luas dalam menentukan keliling dan luas bangun datar persegi panjang. Nah, selanjutnya contoh aktivitas pembelajaran di SD berbasis dari objek budaya masjid ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menggambar dan mengelompokkan bangun datar dari foto bangunan Masjid Jami yang kita lihat tadi, seperti misalnya lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Lalu juga siswa dapat menghitung sisi, jumlah ruang, dan pola simetri pada salah satu bidang dinding atau atap masjid tersebut. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan atau mengerjakan laporan observasi tentang ukuran dan bentuk bangunan dengan cara mengukur. Misalnya mengukur lebar tiang, jumlah tiang, dan tinggi dinding. Dan selanjutnya mengaitkannya dengan konsep pengukuran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Betari Maharani. Baik, ya, itu saja dari presentasi kami mengenai analisis kaitan objek budaya Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar dengan materi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, dapat disimpulkan itu, jadi dengan demikian, jadi Masjid Jami Air Tiris Kabupaten Kampar itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai budaya, sejarah, dan pendidikan yang kuat. Nah, dari masjid ini dapat mencerminkan kearifan lokal masyarakat Melayu, baik dari segi arsitektur, panggung, atau bertingkat, maupun filosofi yang menggabungkan adat dan agama. Nah, dari Masjid Jami Air Tiris ini dapat kita sangkut pautkan dalam pembelajaran matematika SD, yaitu yang mengandung banyak konsep geometri yang relevan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Bentuk-bentuknya baik seperti persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, hingga bangun ruang seperti balok, prisma, limas, dan tabung. Selain itu juga terdapat simetri pola berulang serta transformasi yang terdapat pada ukiran-ukiran pada masjid jami tersebut. Nah, masjid ini juga menunjukkan penerapan konsep pengukuran tradisional serta penggunaan satuan tidak baku dalam menentukan panjang, lebar, dan tinggi bangunan. Hal ini dapat dikaitkan dengan materi pengukuran modern dalam matematika. Nah, dengan demikian, Masjid Jamik ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran kontekstual atau etnomatematika yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep matematika melalui objek nyata di lingkungan budaya mereka. Baik, selesai sudah presentasi kami mengenai analisis kaitan objek budaya Masjid Jami Air Tiris. Kami mohon maaf apabila terdapat kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang. Kami selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.